Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat datang untuk bersama-sama dengan keluarga yang tercinta beribadah kepada Tuhan lewat ibadah di hari Minggu via online ini yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari Minggu pukul 6.30 pagi. Namun Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, mari saya mengajak semuanya boleh datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan setia memberkati kami bersama dengan semua keluarga kami. Kami berterima kasih Tuhan karena berkat-berkat yang sedang kami nikmati bersama keluarga adalah berkat-berkat dari Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Engkau setia ada di tengah-tengah keluarga kami. Kami rindukan pagi yang indah mendengar akan sabda firman Tuhan. Karena kami tahu lewat firman-Mu Engkau menuntun langkah kaki kami hingga kami boleh berjalan bersama Engkau, melewati jalan benar dan selamat yang Engkau sudah siapkan dan tetapkan bagi kami. Sehingga lewat apa yang kami kerjakan, kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang memiliki hidup semakin hari semakin berkenan di hati-Mu. Kami telah menyiapkan tanah hati kami yang paling subur ya Bapa. Demikian pula telinga kami sebagai seorang murid. Kami yakin firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, berbicaralah untuk kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini akan tetap mempelajari 7 dosa yang mematikan, yang juga biasanya disebut dengan 7 dosa pokok atau 7 dosa utama. Kenapa disebut demikian? Karena jika kita melakukan satu perbuatan dosa ini saja, itu bisa melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Ada banyak dosa yang bisa dilahirkan setelah perbuatan dosa dari salah satu 7 dosa yang mematikan ini diperbuat oleh seseorang. Dan pada pagi yang indah ini kita akan membahas tentang dosa kerakusan. Apa yang dimaksud dengan dosa kerakusan di sini? Dosa kerakusan di sini yang dimaksud adalah keinginan seseorang untuk makan dan minum secara berlebihan. Dan ini bisa menimbulkan dampak lain yang lebih buruk lagi. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitabnya dari 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Judul bacaannya adalah Kejahatan Anak-anak Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelian, sementara daging itu dimasak
datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Saudara, kita tidak pernah ya membayangkan bahwa orang yang rakus dengan makanan dan minuman itu termasuk kategori berdosa. Dosa dari mana? Dosa akibat 7 dosa pokok yang mematikan. Hanya karena suka makan, suka minum, tapi agak rakus. Nah saudara, anak Imam Eli itu ada 2 laki-laki yang jadi imam. Pasti ke depannya mereka berdua inilah yang menggantikan imam besar Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Yang masih muda sudah punya jabatan imam. Namun apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka? Mereka ini disebutkan di dalam Alkitab sebagai orang dursila, orang yang jahat. Mereka tidak tahu batas-batas imam itu seperti apa terhadap Tuhannya. Daging yang masih ada lemaknya kan harus dibakar, sebab lemak itu adalah kesenangan Tuhan. Setelah lemak itu dibakar yang mengharumkan milik Tuhan, barulah imam ini boleh mengambil sesuka hatinya. Tetapi tidaklah demikian. Orang yang rakus itu tadi, dia selalu datang menghampiri orang yang datang membawa daging korban bakaran untuk Tuhan dengan membawa garpu bergigi 3. Dicucukkannya, dan apa yang diangkatnya dia diambil untuk dia. Padahal itu diperuntukkan untuk Tuhan. Dia nggak mau peduli. Dan jika ada yang memperingatkan, dia malah memberikan ancaman. Nah saudara lihat, dosa melahirkan dosa lagi. Dia mengancam, kalau kamu tidak memberikan, aku akan melakukan, mengambilnya dengan kekerasan. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh kedua anak Imam Eli ini adalah dosa yang sangat besar. Sebab apa? Tidak menghormati Tuhan. Ya, itu kan milik Tuhan, bagian Tuhan. Harusnya kita tidak boleh berani memiliki, menyentuh aja tidak boleh. Ya sudah, itu memang untuk Tuhan adalah yang terbaik. Kita sebagai hambanya terima sisanya, sudah luar biasa. Dengan demikian dosa apalagi? Dia memandang rendah korban untuk Tuhan. Dan dia memaksa dengan kekerasan. Dan ini menyakiti hati Tuhan. Sebab
Yang pertama, dia tidak tahu batasannya dia sebagai imam itu kepada Tuhan sampai seberapa. Kedua, sangat-sangat dia tidak menghormati Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam minggu yang lalu, kedursilaan dua anak Imam Eli itu justru juga ditunjukkan bukan dalam hal kerakusan tentang makanan. Ternyata mereka juga mengadakan persetubuhan, juga mengadakan perzinahan. Dosa berzina ada di dalam ayat yang ke-22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Baik soal makanan tadi, kerakusan, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Saudara, lihat. Anaknya Imam Eli itu kan imam muda. Berzina juga dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Nah, saudara, berarti hati-hati, saudara. Walaupun Anda tinggal di dalam gereja, dalam rumah Tuhan, ternyata rumah Tuhan bukanlah dihuni oleh orang-orang suci semua. Siapapun bisa berbuat dosa, termasuk gembala sidang, termasuk pendeta, termasuk pengerja. Dan ternyata perempuan-perempuan yang melayani juga banyak yang bukan orang benar. Buktinya dengan anaknya imam besar Eli, Hofni dan Pinehas, perempuan-perempuan yang melayani juga berbuat zina di depan pintu kemah pertemuan. Saudara, terkadang itu sulit memberitahukan kepada sahabat-sahabat bahwa soal kerakusan itu adalah perbuatan dosa. Sebab orang umum, orang awam tidak pernah berpikir, masa hanya karena orang itu suka makan yang berlebihan, ini tergolong dosa. Saudara, coba kalau kita kaitkan dengan Alkitab ya. Nanti kita bisa hitung kira-kira dosa itu ada di mana saja. Tetapi saya mau sampaikan lebih dulu. Anda sadar atau tidak bahwa manusia itu punya kecenderungan meracuni sesamanya yang lain. Ada promosi dari rumah makan yang hebat atau hotel yang terkenal masakannya enak, ya, yang mempromosikan dengan harga murah, ya, bayar cuma satu orang misalkan 300.000, Anda bisa makan sepuasnya. Saudara, kalau orang sudah masuk ke sana dengan berani bayar 300.000, pertanyaan saya, Anda makan secukupnya atau Anda makan sekuatnya? Coba saudara pikir. Bukankah itu memotivasi Anda untuk berbuat dosa dengan kerakusan? Anda mulai pelan-pelan dilatih untuk makan sekuatnya, makan sebanyak-banyaknya. Bahkan seringkali nampak begitu rakus ketika Anda pesan ini, pesan itu, pesan ini, atau ambil itu, ambil itu, ambil itu. Di meja makan di depan saudara ada begitu banyak makanan yang ngantri untuk Anda santap. Saudara bayangkan sendiri. Bukankah sering ada promosi seperti itu? Makan sepuasnya. Dengan hanya per orang 300.000 rupiah. Dan di situ ada puluhan menu yang semuanya enak-enak. Rasanya Anda sebagai orang yang masih muda
masih kuat makan, kalau tidak mencicipi semua menu, rasanya masih tidak lego, rasanya masih tidak puas. Nah saudara, ternyata dunia itu banyak memberikan pengaruh yang buruk daripada yang benar. Begitu harganya murah, yang datang tidak sedikit. Yang datang banyak. Bahkan ketika kita datang, biasa pelayannya nanya, sudah pesan atau belum? Sebab apa? Penuh. Artinya apa kalau penuh? Penggemarnya melebihi kapasitas. Penggemarnya amat sangat banyak. Nah saudara, apa dosa apa kira-kira? Dosa apa? Nah saudara, orang kalau makan terlalu banyak bisa terjadi obesitas. Yesus yang adalah Tuhan, saya bacakan. Dia ngajari dalam doa Bapa kami, dalam Matius pasal yang ke-6. Saya bacakan ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat 11, perhatikan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, Tuhan Yesus perintahkan makanan yang secukupnya. Dia tidak pernah ajarkan Anda dan saya jadi orang yang rakus, jadi orang yang tamak, yang loba. Tidak pernah. Dia ingin kita menikmati rezeki, minta rezeki, makanan yang juga secukupnya. Sebab dia ingin melatih Anda dan saya berbagi dengan orang lain. Kita telah dilatih sejak awal berbagi dengan orang lain. Nah saudara, ini yang dia mau terjadi dan dilakukan oleh saudara dan saya. Jangan jadi orang rakus. Sebab ketika Anda terjadi kerakusan, Anda menjadi orang yang loba, yang makan dan minum terlalu banyak, Anda bisa obesitas, bisa punya kelebihan berat badan, dan itu bisa menimbulkan banyak sakit penyakit. Nah, dosa yang seperti apa? Banyak pembicara, banyak pendeta bilang, ya, orang yang merokok itu berdosa. Orang yang mabuk berdosa. Nah, saudara, sekarang teriak dong, biar adil. Orang yang makan terlalu banyak, minum terlalu banyak, orang yang rakus berdosa. Demikian pula orang yang suka makan makanan yang enak. Apakah sudah dicek itu? Enaknya karena apa? Mungkin karena bumbu masaknya banyak. Bukankah bumbu masak ini juga membahayakan kesehatan? Teriak, itu berdosa. Sebab di dalam artikel-artikel kesehatan, para ahli kesehatan sudah memperingatkan bumbu masak, MSG, ini tidak baik untuk kesehatan. Bisa terjadi hipertensi, bisa terjadi sakit penyakit dalam lainnya yang tidak baik untuk kesehatan para orang-orang yang suka mengkonsumsinya. Walaupun sedap, nikmat, tapi tidak sehat. Saudara, harusnya teriak.
Jangan diam saja, oleh karena Anda juga nikmati. Tetapi orang yang minum minuman yang beralkohol, Anda serang habis-habisan. Padahal orang yang ada di tempat yang dingin itu seringkali sudah berkata, dengan pakaian tebal saja tubuhku masih dingin, tidak kuat. Oleh karena itu harus dibantu dengan minuman dengan kadar alkohol yang tinggi, bisa di atas 40%. Sedangkan kita yang hidup di tropis, teriak-teriak itu berdosa. Belum tentu benar apa yang Anda teriakkan. Sebab lihat, ada banyak hewan, baik itu beruang, anjing, dari negara-negara asalnya yang masuk ke Indonesia dengan bulu tebal. Itu karena kasih kemurahan Tuhan atas ciptaannya. Sengaja oleh Tuhan diberi bulu yang tebal, sebab dia tinggal di negara yang punya musim dingin. Sehingga oleh Tuhan sudah dikasih mantel. Begitu masuk di Indonesia, seringkali pemeliharanya kalau kaya, tempat tidurnya anjing ini dikasih AC. Kenapa? Karena supaya bulunya tidak rusak. Masuk ke sini jadi kepanasan. Dia harus dibantu dengan AC. Nah saudara, demikian pula seringkali terjadi. Oleh karena kerakusan, yang Tuhan tidak suka adalah menunjukkan karakter, membentuk karakter yang tidak bisa hidup berbagi, yang membuktikan hidup ini tidak bisa memperhatikan kepentingan orang lain. Seringkali kita menyaksikan terjadi di dalam ucapan syukur dari sebuah keluarga yang lagi berbahagia. Mengundang kita dalam ucapan syukur mereka. Selesai ibadah, biasanya ada makan-makan. Kalau acaranya terlambat, khotbahnya panjang, sudah pasti banyak undangan yang tidak makan dari rumah jadi lapar. Apa yang terjadi begitu amin? Selesai doa makan, dipersilahkan ngambil makanan. Apa yang terjadi? Yang Anda bisa saksikan sendiri. Semua pada berebut. Siapa yang bisa lebih dulu mengambil makanan. Dan siapa yang ada di depan mengambil makanan yang seringkali kelewat dari ukuran yang sewajarnya. Dengan tidak pernah memperhatikan orang lain masih kebagian tidak menu tersebut. Juga tidak mau tahu orang lain masih kebagian tidak dari menu-menu yang Anda ambil dengan begitu banyak jumlahnya. Dan seringkali belum tentu juga apa yang engkau ambil itu bisa engkau habiskan. Nah saudara, hal ini tercatat di dalam kitab suci. Dan di dalam kehidupan nyata, kita sering menyaksikan peristiwa ini terjadi. Jadi bukan semata-mata saya mengarang cerita. Tetapi yang jelas, kerakusan adalah hal yang Tuhan tidak sukai. Sebab ini membentuk karakter hidup seseorang, tidak bisa menghormati orang lain, tidak bisa menghormati Tuhan, juga tidak bisa berbagi dengan orang lain. Saudara, kita lihat apakah betul di samping Hofni dan Pinehas, Tuhan pernah marah dengan orang-orang yang rakus.
Kita buka Bilangan pasal 11. Saya bacakan ayat 18 sampai dengan 23. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu makan, kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya. Sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka. Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu, sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara, suatu hari orang Israel biasa bersungut-sungut. Mereka teriak-teriak, mereka menangis minta makan daging. Dan mereka membandingkan bahwa hidup bersama dengan Tuhan dan dibandingkan dengan saat mereka di Mesir, lebih baik keadaan mereka di Mesir. Tuhan marah. Dan Tuhan berkata, kamu akan tak kasih makan daging. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari. 1 bulan penuh. Biar kamu muak sampai kamu tumpah-tumpah. Karena Tuhan marah. Lihat ayat 31 sampai 34. Judulnya burung puyuh. Daging yang dimaksud oleh Tuhan burung puyuh. Tetapi Musa sedang berpikir, mana cukup Tuhan, kambing lo, domba, sapi ini tadi tidak cukup disembelih untuk mereka. Mereka jumlahnya 600.000. Tuhan marah sama Musa. Masakan kuasa Tuhan kalah dengan mereka? Buktikan firmanku terjadi atau tidak. Ayat 31 sampai 34. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kerakusan merupakan dosa. Dan ini tidak baik dijalankan oleh umat manusia, sehingga Tuhan membinasakan orang-orang Israel yang berlaku rakus. Oleh karena Tuhan sudah menyediakan burung puyuh kepada mereka. Bapak Ibu, hati-hati jika Anda memasuki hari tua. Seringkali saya menyaksikan banyak bos-bos yang ingin menikmati hari tua dengan mereka bilang apa? Aku mau jalan-jalan, aku mau wisata kuliner. Hati-hati saudara, ya. Hati-hati.
Jangan sampai dengan terjerumus dengan kerakusan. Tuhan tetap inginkan di hari tuamu engkau tetap berbuah, hidupmu tetap bermanfaat untuk sesama yang lain, agar supaya engkau menjadi anak Tuhan yang berarti di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan seluruh keluarga saya. Amin. Bapak Ibu, mari kita datang kembali kepada Tuhan di dalam doa, karena di hari Minggu ini Tuhan sudah memberkati kita dengan firman-Nya yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Dan lewat firman-Mu itu pula Engkau menuntun setiap keluarga kami berjalan di jalan benar dan selamat yang Engkau sudah siapkan dan tetapkan bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Tuhan mengasihi kami sehingga Tuhan bersabda atas kami. Kami yakin firman Tuhan telah Engkau meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing, dan lewat Roh-Mu yang kudus yang setia tinggal di dalam kehidupan kami, Tuhan memampukan kami yang penuh dengan noda, dosa, dan cacat celah bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga lewat hidup kami, memasuki masa tua kami sekalipun, kami boleh tetap berbuah untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Sehingga hidup kami tetap berarti di hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, mendengar semua doa kami, dan telah mengabulkan semua doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.